Bagus. Rehan pasti percaya kalau Najwa sekarang sudah gila. Dengar ibu-ibu semua, untuk apa lagi kita tunggu di sini? Ibu ustazah kita sudah berlari meninggalkan majelis begitu saja. Sepertinya dia melihat hantu. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan ustaznya berhalusinasi. Iya benar tuh. Betul itu. Lagi pula mana ada hantu bisa muncul di siang hari. Kelihatannya ibu ustazah kita punya kelainan jiwa. Cukup Ibu Priyanka. Yang Ibu katakan sama sekali tidak benar, itu fitnah. Jadi tolong ibu-ibu tunggu, sebentar lagi anak saya juga kembali. Dan anak saya akan membuktikan kalau dia memang tidak berhalusinasi. Iya betul. Betul. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah. Berilah kekuatan kepada anakku Naswa untuk menghadapi cobaan kehidupan ini ya Allah. Mohon maaf. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, Ibu. Mari kita lanjutkan lagi tausiahnya. Maaf Bu, kita udah gak mau ngaji lagi sama Ibu. Astagfirullahaladzim, Ibu-Ibu. Saya ini normal, Bu. Saya sadar. Mari kita lanjutkan lagi tausiahnya. Ibu Ustazah Najwa tidak usah membela diri. Kami di sini semua melihat kok dengan mata kepala kami sendiri bahwa tiba-tiba Ibu Najwa berlari keluar tanpa sebab dan di luar berteriak-teriak seperti orang gila. Apa itu namanya? Kita pulang aja. Bentar Bu, Ibu minta Bu, bentar. Pak. Najwa! Najwa, tunggu! Najwa! Najwa! Ya Allah. Kenapa Bunda Priyanka sangat tega mengatakan hal buruk seperti itu di depan umum? Ya Allah, aku mohon ampunilah Bunda Priyanka. Hindarkanlah dia dari perbuatan fitnah. Berikanlah beliau hidayahmu agar kembali ke jalan yang baik. Najwa! Najwa, tolong turun! Tolong turun dari angkot itu, Najwa! Najwa, tolong turun! Najwa, tolong turun dari angkot itu! Najwa! Najwa, tolong! Najwa, tolong sekarang kamu turun, Najwa! Najwa! Najwa, aku minta tolong turun! Najwa, aku sungguh-sungguh minta maaf. Aku tidak bermaksud meragukanmu. Tapi tolong kamu jangan pergi seperti ini. Ya sayang? Tolong tinggalin aku sendiri, Rehan. Najwa. Aku butuh waktu untuk sendiri. Udah cukup semua orang menganggap aku ini gangguan mental. Kamu jangan salah paham, Najwa. Aku percaya padamu. Aku sangat percaya padamu, Najwa. Ini hanya di luar dugaan, Najwa. Tolong jangan begini, Najwa. Oke. Aku berjanji padamu. Aku akan selalu melindungimu. Dan percaya pada apapun yang kamu katakan. Jadi sekarang kamu jangan seperti ini. Dan kita pulang. Ayo. Mari kita pulang sekarang. Dan kita hadapi ini bersama-sama, Najwa. Jangan lari dariku, Najwa. Ayolah,
Kita pulang. Ya sayang, kita pulang. Ayo kita pulang. Aku tahu, ibu melakukan semua ini untuk kebahagiaan Rehan. Dan Rehan pantas untuk mendapatkan istri yang sederajat sama dia. Yaitu aku. Tentu saja, Priti. Rehan pasti akan sangat bahagia hidup dengan kamu, perempuan yang sederajat dengan dia. Bukan dengan Najwa yang sok naif itu. Aku yakin sekarang Rehan pasti beranggapan kalau Najwa itu sudah tidak waras. Mana ada suami yang ingin istrinya gila. Tinggal satu langkah lagi. Maka kita akan bisa menjalankan rencana kita yang sesungguhnya. Mami masih belum punya rencana lain untuk menjebak Razak Abdurrahman. Kita akan terus diteror oleh dia kalau kita belum bisa menemukan dia. Mami sudah mulai merasa nggak nyaman di rumah. Bukan cuma karena teror, tapi Mami takut kalau sampai Aldi tahu bahwa kita punya masalah serius dengan orang yang ada di masa lalu orang tuanya. Mi, gimana kalau kita pasang CCTV di rumah kita? Itu ide bagus, supaya kita bisa cepat menemukan Razak Abdurrahman. Maaf Pak, bilnya sudah dibayar oleh laki-laki yang duduk di meja sebelah sana. Jangan-jangan Razak Abdurrahman ada di sini. Dia terus mendapat teror dimanapun aku dan Mami berada. Najwa, besok aku meninggalkan Jakarta. Aku harap tidak terjadi apapun padamu. Karena aku percaya, Allah pasti akan menjaga kamu. Seperti yang sering kamu ucapkan. Tapi jika kamu membutuhkan aku akan selalu ada untukmu. Aku pasti akan datang untuk membantu dan melindungimu. Aku hanya ingin bisa melihat kamu hidup bahagia di samping Rehan. Hah? Kok kamu bawa alat lukis? Biarin aku tebak. Kamu pasti mau ngelukis buat anak kita, terus mau majang di kamar kita, kan? Aku melukis buat diri aku sendiri, bukan buat siapa-siapa. Yang bener aja. Kamu emang bisa ngelukis? Aku kan arsitek. Aku cuma mau nurusin aja hobi yang sempat aku tinggalkan. Oke, aku minta tolong jangan ganggu aku ya. Aku mau ngelukis. Ya. Najwa, kamu yakin aku tinggal? Karena kalau aku boleh terus terang, aku merasa tidak tenang kamu aku tinggalkan. Nggak apa-apa, Rehan. Pergilah ke sana. Aku doakan mudah-mudahan semua kerjaan kamu lancar ya. Coba berikan aku senyum. Ya, kamu jangan sedih ya. Karena kalau kamu sedih, aku tidak akan bisa melakukan tugasku dengan baik. Dan aku janji padamu, aku akan cepat pulang dan menghabiskan waktu bersamamu. Oke? Najwa, biarkan suami kamu berangkat. Dia itu kan berangkat untuk pergi bekerja. Jadi untuk apa kamu nangis? Ngakunya ustazah. Tapi ustazah yang cengeng. Ibu, tolong jangan bicara begini lagi.
Najwa tidak salah apa-apa. Iya, memang. Tapi menantu yang tidak pernah saya harapkan. Aku ada permintaan. Saat ini Najwa sedang tidak enak badan. Jadi aku minta jaga Najwa. Ibu jaga Najwa, Najwa jaga ibu. Dan tolong jangan bertengkar. Bisa kan, Bu? Rehan, aku cuma demam biasa kok. Aku nggak apa-apa. Kamu nggak usah khawatir ya. Tapi aku minta kamu minum obatmu ya. Karena ini badanmu masih hangat. Jadi kamu butuh istirahat sekarang. Sudahlah Rehan. Dia itu bukan anak kecil lagi yang perlu dijaga dan diawasi 24 jam satu hari. Cara kamu memperlakukan istri kamu itu membuat istri kamu itu menjadi istri yang sangat manja, Rehan. Bu, dia sedang tidak enak badan. Dan rasanya entahlah bagaimana aku harus bicara padanya. Kamu coba membuatnya mengerti ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Najwa, Astagfirullahaladzim. Priti, ini beneran kamu kan? Subhanallah. Priti, ini beneran kamu kan, Priti? Selama ini orang selalu berpikir kalau aku berhalusinasi. Tapi ini beneran kamu kan? Kamu memang masih hidup kan, Priti? Aku harus mengatakan pada Bunda Priyanka kalau kamu memang masih hidup. Bunda! Bunda! Bunda Priyanka! Bunda, lihat ini, Bunda. Najwa, ada apa kamu teriak-teriak? Kamu pikir ibu tuli? Hah? Nggak bisa dengar panggilan kamu? Ini ada Priti depan muka kita. Ini Priti, Bunda. Ini Priti. Priti? Mana Priti? Nggak ada Priti, Najwa. Ini Priti, Bu. Priti depan kita, Bu. Sekarang aku sedang menyentuh Priti. Ini Priti. Aduh, Najwa. Ibu jadi sangat prihatin dengan keadaan kamu sekarang. Lama-kelamaan penyakit jiwa kamu jadi tambah parah. Bunda. Tapi ini Priti benar-benar di depan kita, Bunda. Ini Priti. Coba sekarang Bunda pegang tangannya Priti. Bunda. Najwa, ibu mulai berpikir bagaimana kalau kamu diperiksa oleh psikiater. Bunda, aku sama sekali nggak membutuhkan psikiater. Aku nggak butuh apa-apa. Aku yakin dengan apa yang aku lihat, Bunda. Aku tuh nggak salah lihat. Ini beneran Priti. Dia memang masih hidup. Najwa, aku tidak mati. Dan aku akan membuat kamu benar-benar menjadi tidak waras. Bunda dengarkan. Barusan aja Priti bicara sama aku, Bunda. Bunda dengarkan. Najwa. Aku senang sekali melihat kamu seperti ini. Gila karena semua orang tidak percaya dengan ucapan kamu tentang kemunculan aku. Berarti aku berhasil membuat kamu gila di depan semua orang yang kamu tahu. Terutama di depan Rehan. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu sengaja melakukan semua ini supaya orang berpikir kalau aku ini nggak waras. Bunda, kenapa Bunda diam saja? Apa Bunda nggak kaget kalau Priti masih hidup? Najwa, ibu tidak perlu meladeni orang yang tidak waras. Kamu ini kan lagi bicara sendiri. Untuk apa ibu ladeni? Tapi Priti memang benar masih hidup, Bunda. Sekarang dia sedang berdiri di hadapan kita. Najwa, cukup. Nggak ada Priti di sini, nggak ada. Mana?
Najwa, aku memang belum mati. Dan aku akan tetap bersembunyi sampai semua orang tahu dan sadar kalau kamu itu benar-benar gila. Itu sama saja kamu memalsukan identitas kamu. Siapa yang akan percaya sama kamu? Hah? Najwa, kamu harus sadar. Kamu itu sudah gila. Aku nggak gila, aku nggak sakit jiwa. Enggak. Astagfirullah. Kamu itu memang perempuan lemah, Najwa. Makanya kamu jadi tidak waras. Aku nggak mungkin menghubungi Rehan. Aku nggak mau mengganggu dia dan membuat Rehan membatalkan kepergiannya ke Hong Kong. Ibu, aku harus menghubungi ibu. Ya Allah, handphone aku mati. Baterainya habis. Buka pintunya, Nak. Ini Bapak. Bapak? Benarkah itu Bapak? Kenapa suara Bapak berubah? Bapak lagi batuk, Nak. Ayo Najwa, buka pintunya, Najwa. Bawa dia keluar. Diam. Siapa kamu? Kenapa kamu mengaku-ngaku sebagai bapak saya? Diam kamu. Semua akan baik-baik saja. Tolong lepaskan saya, Bunda. Mau bawa saya kemana, Bunda? Percayalah Najwa, ini demi kebaikan kamu sendiri. Cepetan, bawa dia ke rumah sakit jiwa. Ke rumah sakit jiwa, Ya. Bunda. Aku baik-baik aja, Bunda. Aku nggak gila. Bawa dia cepetan. Tolong lepasin saya. Ayo. Pak, tolong lepasin. Pak, saya nggak gila, Pak. Saya baik-baik aja, Pak. Saya nggak gila. Bunda, aku mohon, Bunda. Aku baik-baik aja, Bunda. Aku sama sekali nggak gila, Bunda. Diam kamu. Bunda. Pak, jangan, Pak. Kamu jangan ninggalin aku. Aku butuh kamu, Zin. Maaf Anita, kamu tidak bisa menghentikanku untuk pergi. Lagi pula yang kamu butuhkan bukan aku, tapi suamimu. Zin, aku butuh kamu lebih dari apapun, Zin. Kamu jangan ninggalin aku mohon. Anita, percuma saja. Anita, yang kamu lakukan ini bukan atas nama cinta. Aku harus pergi. Aku mohon, aku butuh kamu lebih dari apapun. Cukup, Anita. Kalau kamu masih terus seperti ini, maka aku akan menghubungi Aldi dan membawamu pergi dari rumah ini secepatnya. Aku nggak mau kehilangan orang yang aku sayang, Zin. Aku bilang cukup, Anita. Aku harus pergi sekarang dan aku tidak mau terlambat naik pesawat. Ya udah, kok emang kamu harus pergi, aku nggak bisa nahan kamu lagi. Tapi kamu harus tahu satu hal. Pernikahan aku sama Aldi itu cuma permainan yang aku jalani oleh sebuah kesepakatan. Dan sekarang aku dijebak oleh pernikahan itu. Kamu tahu nggak? Anak ini, aku nggak tahu siapa bapaknya. Aku nggak tahu itu Dion atau Aldi. Maaf, Anita. Tapi aku harus pergi. Selamat tinggal. Aku mau tolong lepasin aku, Bunda. Tolong lepasin. Pak. Masuk. Masuk. Ayo, Pak. Dia balik. Bawa dia masuk. Ayo. Pak, ikuti mobil itu. Ayo cepat, cepat. Baik, Sir. Kenapa aku merasa tidak tenang meninggalkan Najwa? Mungkin ini cuma perasaanku. Aku berharap keluargaku baik-baik saja. Juga Najwa. Ayo, bawa dia keluar. Bawa dia keluar. Ayo. Ayo, masuk kamu.
Masuk. Ini udah gila, masih ngerepotin aja. Masuk, masuk, masuk. Sepertinya mereka memaksa Natsua untuk masuk rumah sakit jiwa ini. Tunggu aku di sini. Cepetan. Bunda, aku mohon. Bunda, aku ini nggak gila. Bunda, aku baik-baik aja, Bunda. Udah diam. Diam kamu. Bunda. Asyik. Cepat buka kunci. Buka kunci cepetan. Bunda, aku waras. Bunda, aku sama sekali nggak gila. Diam kamu. Masuk kamu. Masuk kamu. Ya Allah, kenapa Ibu Priyanka kejam sekali? Aku harus bisa menolong Natsua dan maunya keluar dari dalam sana. Ya Allah, Bunda, apa salah aku sampai Bunda tega berbuat seperti ini sama aku, Bunda? Aku mau pulang, Bunda. Aku mau pulang. Aku harus ketemu dengan Rehan. Tidak akan. Tidak ada lagi nama Rehan. Kamu itu lebih pantas tinggal di sini daripada tinggal di rumah. Aku nggak gila, Bunda. Priti, tolong aku, Priti. Tolong keluarkan aku dari sini. Ini adalah tempat terbaik untuk kamu. Dan aku akan pastikan kamu akan benar-benar menjadi gila. Kenapa kamu tega melakukan semua ini, Priti? Kamu sudah merampas kebahagiaan aku. Rehan itu takdir aku, bukan takdir kamu. Astagfirullahaladzim. Priti, cuman Allah yang bisa menentukan takdir, bukan manusia. Bukan kamu, Priti. Cukup! Jangan menasihati aku. Aku akan pastikan kamu tidak akan pernah memiliki Rehan lagi. Rehan itu milik aku dan hanya milik aku. Ayo, kita pergi dari sini. Bunda, Bunda, mohon, Bunda. Bunda, aku mohon. Bunda, jangan Bunda. Bunda, aku mohon. Tolong keluarin aku dari sini, Bunda. Urus dia dengan benar ya. Ingat, dia harus kelihatan benar-benar gila di sini. Kamu harus memperlakukan dia seperti orang gila lainnya. Iya, tapi maaf Bu, saya nggak tahu kalau jadinya bakal kayak gini. Bagaimana kalau ada yang tahu tentang hal ini Bu? Saya bisa kena sanksi. Dengar ya, ibu kamu itu berhutang budi kepada saya. Iya Bu, tapi kalau hal ini sampai terbongkar, saya bisa dipecat Bu. Tugas kamu di sini hanya menjaga Najwa dan membuat dia jadi gila. Tidak susah kan? Bunda, aku gak gila, Bunda. Bunda. Bunda, tolong keluarin aku, Bunda. Kenapa Bunda begitu membenci aku? Padahal aku sangat mencintai Bunda sebagaimana aku mencintai ibuku sendiri. Ya Rob, aku memohon kepadamu. Ampunilah mertua hamba yang telah berbuat khilaf dan salah. Bagaimanapun dia adalah ibu dari suamiku tercinta. Ini kuncinya. Jangan coba-coba membocorkan masalah ini kepada siapapun. Kalau sampai kamu bocorkan, kamu tidak akan hanya kehilangan keluarga kamu. Tapi kamu akan kehilangan nyawa kamu. Suster, tolong suster, adikku sedang mengamuk. Tolong periksalah dia, suster. Dia di sebelah sana. Pak, tenang dulu Pak. Adik Bapak itu di kamar sebelah mana? Dia di kamar sebelah sana. Tolong periksa suster. Tolong periksa adikku. Ayo cepat. Suster, tunggu. Pasien dalam ruang isolasi itu apakah dia adalah pasien baru? Karena kemarin dia belum ada kan? Maaf Dok, keluarga pasien belum memberikan data itu kepada saya. Mereka baru menitipkan pasien di sini. Soalnya mereka datang dalam keadaan panik, Dok. Apa? Kamu terima pasien tanpa konsultasi lebih dulu dengan dokter? Kamu tahu kan prosedur rumah sakit ini? Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Kalau ada apa-apa, saya akan melaporkanmu. Maafkan saya, Dok. Tolong jangan laporkan saya mohon, Dok.
Saya janji saya akan perbaiki kesalahan saya. Apa kamu tahu ini bisa berakibat buruk kepada pasien? Dan kamu juga bisa dipenjara. Sekarang berikan kunci itu padaku. Aku yang akan mengurusnya. Berikan kuncinya. Baik dok, saya akan ikuti perintah dokter. Sana pergi. Subhanallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Masya Allah. Betapa hati perempuan ini sangat agung. Dia tidak marah ataupun histeris. Najwa justru berserah diri kepada Allah. Aneh, kenapa Ibu Priyanka masih saja terus melakukan perbuatan keji seperti ini? Padahal seharusnya dia merasa bangga punya menantu seperti Najwa. Assalamualaikum Najwa. Zain. Zain, ini beneran kamu, Zain? Iya, ini aku Najwa. Aku Zain, sahabatmu dan Rehan. Zain, ini beneran kamu, Zain? Aku nggak gila kan, Zain? Aku nggak gila. Shh, Najwa, tolong pelankan suaramu itu. Karena mereka bisa mendengar kita dan mereka akan curiga. Sekarang ikuti perintahku Najwa. Kamu harus bersikap normal, seperti tidak terjadi apa-apa. Percayalah, aku pasti melindungimu. Ayo. Ingat Najwa, kita harus senang. Jangan merasa cemas sekalipun ya. Karena mereka bisa tahu kalau kita berdua cemas. Jadi sekarang, kamu harus ingat kalau kamu harus bersikap normal seperti anggota keluarga. Tapi gimana kalau Bunda Priyanka tiba-tiba datang dan berkali? Najwa, tidak akan terjadi apapun padamu. Mereka sudah pergi. Dan aku pasti akan melindungimu. Percayalah. Ayo, ikuti aku. Ayo. Ayo. Halo Tuan Tan. Hei, Pak Rehan. Silakan duduk. Terima kasih. Apa kabar? Saya baik. Dan kabar Tuan? Kabar saya baik. Terima kasih Pak Rehan telah menyempatkan diri untuk datang ke perusahaan kami. Mari saya tunjukkan sesuatu. Saya sangat mengagumi ide-ide Pak Rehan. Dan saya berharap Pak Rehan akan terus mengeluarkan ide-ide terbaik dan spektakuler untuk perusahaan kami. Sebenarnya Tuan Tan ini terlalu memuji. Ini bukan apa-apa. Dan terus terang bisa dibilang saya baru belajar. Baru belajar sudah sebagus ini. Coba bisa tolong jelaskan kepada saya sedikit? Ya, tentu saja. Di sini kita punya komplek perbelanjaan, mall, di mana di dalamnya ada sport center, juga ada ruangan permainan dan pendukungnya. Di sebelah sini yang tidak kalah pentingnya, di setiap lantai ada ruangan untuk sholat. Juga dilengkapi ruang berkumpul untuk muslim yang mungkin datang dari seluruh dunia ke tempat ini. Saya setuju. Ini akan menjadi proyek prestisius pertama di Hong Kong yang mengacu pada sisi religius. Ya, bahkan saya pikir orang Arab juga suka datang kemari. Karena di tempat ini, makanan yang halal akan banyak dijumpai. Baiklah, Bapak Rehan bisa istirahat karena nanti sore kita akan ada meeting besar di sini. Oke, kita bertemu lagi saat meeting. Terima kasih. Alhamdulillah, aku berhasil meyakinkan Tuan Tan. Semoga proyek ini berjalan lancar dan aku bisa punya pekerjaan yang bagus. Aku ingin sekali membahagiakan Najwa. Ya Allah, lindungilah dimanapun istriku berada. Jagalah dia ya Allah. Bu, tugas saya sudah selesai. Tolong bayaran saya dilunasi segera. Bapak ini keterlaluan. Kita ini kan baru saja pulang dari rumah sakit jiwa. Saya tidak ada waktu untuk bolak-balik menemui ibu. Saya takut kalau kita sering ketemu, bisa mengundang kecurigaan orang lain. Nih, jangan ganggu kami. Dan jangan bicara yang gak penting. Terima kasih Dola Renon. Kerjasama yang menyenangkan. Permisi. Ya. Priti, terus apa lagi yang harus kita lakukan sekarang? Sekarang ibu SMS Rehan. Bilang kalau Najwa tiba-tiba histeris. Dan ibu terpaksa memasukkan dia ke rumah sakit jiwa. Tapi Priti, bagaimana nanti kalau Rehan sampai marah karena kita telah menyakiti Najwa lagi? Kan
Kamu tahu sendiri kan, Rehan lebih percaya kepada istrinya Najwa itu daripada kepada ibu kandungnya sendiri. Ibu tenang saja. Rehan tidak akan tahu apa-apa tentang ini. Karena waktu dia pulang nanti, Najwa akan sudah jadi benar-benar gila. Kamu yakin Najwa bisa gila beneran? Bukan kita yang membuat dia gila, Bu. Tapi keadaan rumah sakit jiwa yang memaksa dia untuk jadi benar-benar tambah stres. Nah, ibu sangat setuju dengan kamu, Priti. Sekarang kita tahu apa yang harus kita lakukan. Siapa, Bu? Ibu nggak tahu. Ibu tidak kenal nomornya. Tapi barangkali penting. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ini dari Rumah Sakit Jiwa Harapan Insani. Apakah benar ini dengan Ibu Priyanka? Iya, benar. Begini Bu, saya mau mengabarkan bahwa pasien yang bernama Najwa Hairunisa baru saja hilang dari kamarnya, Bu. Apa? Bagaimana? Maksud Anda Najwa menghilang dari rumah sakit? Bagaimana bisa? Sepertinya ada seseorang yang telah menculik pasien kami. Apakah Anda tahu ciri-ciri penculiknya? Menurut saksi yang telah melihatnya, laki-laki itu cukup tampan, bertubuh atletis. Apakah Ibu mengenalnya? Tidak. Saya tidak mengenal ciri-ciri tersebut. Tapi terima kasih atas informasinya. Jadi Najwa menghilang? Iya, Najwa diculik. Ibu yakin pelakunya pasti Aldi. Assalamualaikum Ibu Priyanka. Aldi, kamu jangan pura-pura lagi di depan ibu. Hentikan semua permainan kamu. Ibu paling tidak suka dengan orang yang munafik. Tunggu. Ibu Priyanka, saya sama sekali tidak pernah berbuat kesalahan untuk Ibu. Ada apa ini? Jangan pura-pura Aldi. Ibu tahu, pasti kamu yang telah mengeluarkan Najwa dari rumah sakit jiwa. Tunggu. Najwa masuk rumah sakit jiwa? Kamu jangan berpura-pura lagi, Aldi. Cuma kamu yang punya alasan kuat untuk mengambil Najwa dari tangan saya. Ibu Priyanka, saya sama sekali tidak mengetahui apapun tentang Najwa saat ini. Dan yang kedua, bagaimana mungkin Najwa bisa masuk rumah sakit jiwa? Maafkan Ibu, Aldi. Ibu pikir kamu yang telah Najwa dari rumah sakit jiwa. Ibu ngomong apa? Najwa? Ibu tidak main-main, Aldi. Najwa memang benar-benar telah oleh seseorang dari kamar isolasinya di rumah sakit jiwa itu. Ibu Priyanka, ini benar-benar udah keterlaluan. Anda sudah punya dua kesalahan. Yang pertama, Anda sudah berani memasukkan Najwa ke rumah sakit jiwa. Dan yang kedua, Anda sudah membuat Najwa sampai sama orang lain. Itu artinya Anda yang harus bertanggung jawab. Dan ingat, Anda harus menemukan Najwa sekarang juga. Kalau sampai enggak, Ibu Priyanka, saya nggak segan-segan mau Anda ke penjara. Anda apa ini? Kenapa bisa-bisanya Rehan membiarkan Najwa masuk ke rumah sakit jiwa? Dan ibunya memasukkan Najwa. Keterlaluan. Aku harus cari tahu. Najwa pasti senang aku mendapatkan sambutan yang baik dari perusahaan Tuan Tan. Najwa, aku sudah tidak sabar untuk memberitahukan perkembangan di sini. Karena keberhasilan ini akan kita rayakan di Jakarta. Assalamualaikum. Maaf Rehan, Ibu hanya ingin memberitahu kamu tentang kabar yang kurang menyenangkan. Kelakuan istri kamu semakin aneh dan sangat tidak terkendali. Karena itulah
Ibu terpaksa membawa Najwa ke rumah sakit jiwa. Harap maklum. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, Rehan. Waalaikumsalam, Bu. Apa benar Najwa dibawa ke rumah sakit jiwa? Iya benar, Rehan. Najwa tadi tiba-tiba mengamuk. Astagfirullahalazim. Bu, apa Najwa merasa melihat Priti lagi? Najwa berhalusinasi lagi. Tapi kali ini tindakannya sangat mengerikan. Sekarang katakan bagaimana keadaan Najwa? Apa yang terjadi padanya? Maafkan Ibu Rehan, tapi Ibu terpaksa berbuat begini. Tadi Najwa berlari keluar dari jendela. Katanya dia mau mengejar Priti. Lalu kenapa Ibu tidak menghentikannya? Kenapa Ibu tidak menjaganya? Bukankah Ibu bisa menghentikannya? Rehan, maafkan Ibu. Ibu terpaksa membawa Najwa ke rumah sakit jiwa. Soalnya Ibu sangat khawatir. Ibu takut kalau nanti Najwa akan semua orang. Tapi kamu jangan khawatir. Najwa sekarang sudah ditangani oleh seorang dokter ahli jiwa yang sangat ahli. Syukurlah. Setidaknya dia dapat perawatan dari dokter spesialis. Tapi maafkan Ibu Rehan. Ibu terpaksa harus mengatakan ini semua kepada kamu. Apa? Selain ini, apakah ada masalah yang lebih serius lagi? Katakan. Beberapa saat yang lalu, orang rumah sakit menelpon dan bilang kepada Ibu bahwa Najwa telah diculik. Astagfirullahaladzim. Lalu siapa pelaku penculikannya? Setelah Ibu selidiki, Ibu pikir penculiknya pasti Aldi. Aldi? Tidak, Bu. Tidak mungkin kalau Aldi. Bagaimana mungkin Aldi melakukannya? Tidak, aku tidak percaya. Itulah Rehan. Kalau sudah menyangkut soal cinta, cinta bisa menghancurkan persahabatan. Halo, Rehan? Maaf, Tuan. Saya harus kembali ke Jakarta secepat mungkin. Ada apa, Pak Rehan? Mengapa Anda harus pulang ke Jakarta terburu-buru seperti ini? Sebenarnya istri saya sedang sakit. Ibu saya menghubungi saya dan katanya keadaannya semakin parah. Baiklah, saya mengerti keadaan Anda. Nanti kita akan atur ulang jadwal kita. Tapi ingat, proyek ini harus terlaksana dan saya sangat ingin bekerja sama dengan Anda. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas pengertiannya. Sampai jumpa lagi, Tuan Tan. Kamu nggak tahu, Zain, betapa aku sangat kehilangan kamu. Biarpun kamu jauh, aku tetap cinta sama kamu, Zain. Kamu kenapa? Kok kelihatannya sedih gitu? Kamu tahu kan aku selalu ada buat kamu. Makasih ya, Dion, atas simpati kamu. Kamu tahu kan, aku orangnya kuat. Tapi kalau aku udah mikirin Zain tuh aku lemah banget, Dion. Aku tahu apa yang kamu rasakan, Anita. Cepat atau lambat, dia pasti akan kembali ke pelukan kamu. Ya, tapi aku harus nunggu sampai kapan? Semua orang pernah mengalami kehilangan. Seperti sekarang kamu kehilangan Zain. Dan aku kehilangan pekerjaan aku. Sampai aku hampir bangkrut. Makanya aku butuh bantuan kamu. Bantuan apa lagi sih? Emang belum cukup ya aku bantu kamu? Kemarin aku udah berhasil ambil infonya Zain. Dan gara-gara itu aku kehilangan dia. Anita,
kita itu sama. Dan kita ditakdirkan untuk saling membantu. Maksud kamu? Jadi gini Anita, Zain kan udah nggak ada lagi di sini. Jadi proyek-proyek aku dan dia nggak mungkin bisa direalisasikan lagi. Sedangkan aku udah ngasih kamu 2 miliar. Terus? Kamu tahu sendiri kan kalau aku udah bangkrut. Jadi aku mau minta tolong sama kamu supaya 2 miliarnya itu kita bagi 2. Jadi kamu bersimpati sama aku itu cuma buat itu doang? Kamu pengen aku balikin 2 miliar itu? Kamu jangan mimpi ya. Uang itu udah jadi milik aku. Sekarang kamu keluar dari sini. Nggak kayak gitu. Yuk, keluar dari kamar aku. Anita tunggu dulu. Kamu licik banget sih. Keluar. Anita. Keluar. Pergi. Dion, gimana? Jangan bilang kalau kamu gagal merayu Anita untuk mendapatkan uang itu lagi. Kamu mesti ingat, semua perhiasan Mami masih ada di Pegadaian, Dion. Jangankan mengembalikannya. Aku minta bagi 2 aja dia nggak mau. Dia malah usir aku dari kamarnya. Percuma aja aku rayu-rayu dia, Mi. Anita keterlaluan. Kita yang bawa dia ke rumah ini. Tapi sekarang dia udah mulai menjago. Rasa dia lebih dari kita. Perempuan matre ini makin lama makin pintar. Kamu tenang aja, Dion. Gak perlu emosi. Dia cuma sendiri. Tapi kita berdua. Dan Mami yakin dia gak akan sanggup melawan kita. Gak mungkin, Dion. Yang penting sekarang kamu tenang. Ya. Najwa, kenapa kamu ingin datang ke tempat ini? Bukankah lebih baik kalau kamu kembali ke tempat orang tuamu? Tolong pikirkan itu. Zain, percayalah. Saat ini cuma tempat ini satu-satunya yang paling aman buat aku. Lagi pula aku kenal baik dengan keluarga Pak Ahmad. Baiklah, kalau itu memang keyakinanmu. Biar aku mengantarmu menemui Pak Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Zen. Mbak Najwa, Bang Zen. Saya nggak tahu harus mulai cerita dari mana. Dan saya juga sama sekali nggak tahu kenapa semua ini bisa terjadi. Maafkan aku Najwa, tapi sebaiknya kamu ceritakan yang sebenarnya. Beritahu pada mereka kalau ibu mertuamu adalah orang jahat. Zain, tapi aku nggak bisa membuka aib keluarga aku sendiri. Ini bukan aib yang harus ditutupi. Pak Ahmad, ibu mertuanya mencoba memasukkannya ke dalam rumah sakit jiwa karena dia tidak mau anaknya menikah dengan Najwa. Dan dia mencoba untuk memisahkan mereka. Astagfirullahalazim. Kasihan sekali Mbak Najwa. Saya benar-benar minta maaf kalau kehadiran saya di sini jadi merepotkan Pak Ahmad dan juga Ibu. Pak Ahmad, kalau tidak merepotkan, aku ingin minta Pak Ahmad untuk menjaga Najwa selama beberapa waktu. Bisakah Bapak melakukannya? Kami tidak keberatan, Mbak. Sampai kapanpun kami terima di rumah kami. Dan kebetulan rumah kami ada di belakang masjid ini, Mbak. Terima kasih banyak, Pak. Bu, terima kasih banyak sudah menerima saya. Semoga Allah membalas kebaikan keluarga Pak Ahmad juga Ibu. Amin. Terima kasih ya Allah. Akhirnya kamu selamat. Sekarang aku bisa pulang dan merasa tenang. Terima kasih banyak Zain, kamu udah membantu aku. Oh ya, Najwa, tolong besok kamu siapkan semua pakaian kamu. Akan kuambil dan akan kubawa. Oke? Pakaian aku. Tapi untuk apa, Zain? Aku akan memberi mereka pelajaran. Astagfirullahalazim, Zain. Aku mohon, jangan balas dendam sama mereka, Zain. Kamu nggak perlu berbuat seperti itu. Karena mereka telah menyakiti kamu, Najwa. Mereka harus merasakan penderitaan seperti yang kamu alami. Aku tidak bisa terima itu. Aku sudah memaafkan Bunda Priyanka dan juga Priti, Zain. Aku mohon tolong jangan sakiti mereka, jangan lakukan apapun sama mereka. Walau bagaimanapun mereka adalah orang yang disayangi oleh Rehan, terutama Bunda Priyanka. Kenapa kamu masih baik pada mereka, Najwa? Mereka terus menyakitimu dan mencoba memisahkanmu dari Rehan. Tapi kamu masih juga memaafkan mereka dan coba untuk membela mereka? Aku mohon tolong jangan ada sakit hati, Zain. Aku mohon sama kamu tolong hapuskan rasa dendam itu. Aku sudah ikhlas menerima semuanya.
Bagaimana kau bisa bersabar seperti ini padahal kamu sudah sangat tersakiti, Najwa? Masya Allah. Zain, kamu tentunya ingat apa yang dikatakan Rasulullah. Sesungguhnya jihad atau berperang di jalan Allah itu bukanlah orang yang mengangkat pedang, melainkan orang yang mampu menahan amarahnya dan menguasai emosinya. Baiklah, Najwa. Aku menghargai keputusanmu ini. Lakukanlah. Kalau begitu sekarang aku pergi ya. Assalamualaikum. Aku antar kamu. Zain, sekali lagi aku benar-benar berterima kasih sama kamu. Aku udah utang budi sama kamu, Zain. Najwa, kamu tidak berutang budi apapun padaku. Aku tidak berutang padamu dan kamu tidak berutang padaku. Aku hanya penasaran, langkah apa selanjutnya yang akan kamu ambil dan apa yang akan kamu lakukan ke depannya. Aku masih belum tahu apa yang harus aku lakukan saat ini. Aku juga belum bisa memutuskan apa aku akan kembali lagi ke rumah Rehan atau tidak. Sebenarnya, apa maksudmu, Najwa? Bukankah kalian berdua saling mencintai? Kalian akan hidup bahagia kalau kalian saling hidup berdampingan. Kamu tidak akan menyesal? Aku juga nggak tahu, Zain. Sampai aku tahu apakah Rehan bisa hidup tanpa aku atau tidak. Masya Allah. Kamu sadar apa yang kamu katakan, Najwa? Kalau kamu seperti ini, maka kalian berdua akan bisa mengarah kepada perceraian. Aku tahu, Zain, tapi pernikahan aku adalah rahasia Allah. Aku nggak tahu apakah Allah menghendaki pernikahan ini untuk selamanya atau tidak. Jangan katakan itu, Najwa. Jangan katakan kalau kamu ingin bercerai. Itu tidak baik, Najwa. Tapi pernikahanku dengan Rehan sudah membuat banyak orang terluka, sih. Aku nggak mau dengan keberadaannya aku akan merusak hubungan antara Rehan dengan ibunya. Jadi kamu yakin dengan keputusanmu ini? Kamu ingin bercerai? Jadi Rehan memutuskan untuk pulang? Benar, Priti. Najwa menghilang dari rumah sakit. Dan Rehan memutuskan untuk segera pulang. Gawat, Priti. Rencana kita semuanya bisa berantakan. Rehan! Siapa itu yang datang? Rehan, buka pintunya! Itu Aldi. Gimana ini, Bu? Aldi tidak boleh tahu kalau aku ada di sini. Kamu harus segera sembunyi. Sembunyi! Priti, cepetan! Rehan! Rehan, buka pintunya! Aldi, percuma kamu teriak-teriak. Rehan gak ada di rumah. Saya gak percaya. Panggil Rehan sekarang. Rehan, aku mau minta pertanggungjawaban kamu! Aldi, tenang dulu. Kamu harus tunggu penjelasan ibu. Apalagi yang berjelaskan? Sekarang saya tanya sama ibu. Kenapa ibu memasukkan Najwa ke rumah sakit jiwa? Apa ibu pikir Najwa itu gila? Lihat apa yang sudah ibu lakukan. Saya sekarang kehilangan Najwa. Setelah apa yang ibu lakukan terhadap Najwa, ibu masih menginginkan saya tenang. Ingat ibu, begitu saya tahu apa yang terjadi dengan Najwa, detik itu juga saya akan menyeret ibu dan membawa ke kantor polisi. Aldi, apa kamu tidak tahu bahwa pikiran Najwa sekarang sudah tidak waras? Najwa selalu merasa seperti melihat Priti. Padahal kami semua tidak pernah melihat siapa-siapa. Najwa itu berhalusinasi dan sekarang tambah parah. Tapi kami berusaha menutupinya dari semua orang karena kelakuan Najwa itu sangat memalukan. Ibu tidak bercanda dengan saya kan? Ibu bilang sendiri kalau Priti itu sudah meninggal. Iya benar, kamu benar Aldi. Priti memang sudah meninggal. Tapi Najwa itu selalu merasa seperti melihat Priti karena Najwa dihantui perasaan bersalah kepada Priti. Dan asal kamu tahu, di jalanan Najwa selalu berteriak-teriak kepada orang memanggil orang itu sebagai Priti. Coba kamu bayangkan bagaimana keadaan jiwa Najwa. Saya mau tanya sama ibu. Sekarang di mana Rehan? Rehan? Oh, Rehan sekarang lagi pergi ke Hong Kong. Itu artinya ibu tidak punya hak sama sekali menuduh Najwa itu hilang ingatan atau gila atau apapun itu. Dan ibu juga tidak punya hak untuk memasukkan Najwa ke rumah sakit jiwa tanpa seizin aku maupun Rehan. Apa ini cara ibu
untuk menyingkirkan Najwa dari kehidupan aku dan juga Rehan. Iya. Hei Aldi, kamu tidak boleh menuduh ibu macam-macam. Ibu tahu, kamu ini tahu semuanya. Tapi kamu pura-pura tidak tahu untuk menutupi kebohongan kamu. Dan ibu juga yakin bahwa kamu sendiri yang telah Najwa. Oh, jadi ibu mau cari kambing hitam di sini. Ibu jangan macam-macam. Ini cara ibu untuk mencuci tangan kan? Padahal ibu tahu sendiri kalau itu semua ibu yang lakukan. Siapa itu di dalam? Tidak ada siapa-siapa. Jangan-jangan ibu menyembunyikan Najwa di dalam. Kamu bisa periksa sendiri bahwa di dalam tidak ada siapa-siapa. Saya mau lihat sendiri. Tolong kasih saya jalan. Saya tidak mau melakukan cara kekerasan.